Baik, kita lanjut diskusi kita di bawah pohon. Diskusi kita akan lebih terbuka lagi. Jadi Pak Majid tadi beberapa pendapat teman-teman dari asosiasi maupun himpunan, ya kita bisa maklumi lah bahwa situasinya memang seharusnya seperti itu. Tetapi kan ada pandangan-pandangan dari Pak Majid, kira-kira seperti yang Pak Majid tadi katakan bahwa perlu ada pembenahan, perlu ada keberanian untuk melangkah dan sebagainya. Apa kira-kira yang harus disampaikan kepada teman-teman, apa yang harus dibuat oleh teman-teman sehingga hal ini tidak terlalu terasa susahnya? Karena Herman tadi bilang, kalau toh kita kembali pada situasi yang normal, kita butuh waktu 3-6 bulan untuk maju seperti itu. Dan itu pun juga dibutuhkan keberanian. Tentu Pak Majid punya konsep, dan sebetulnya ada dua hal kan yang kita lihat. Pertama, tentu diharapkan pemerintah punya konsep lain untuk mengangkat teman-teman di pengusaha ini. Apakah dalam bentuk relaksasi keuangan atau bentuk-bentuk yang lain. Tetapi yang kedua juga bahwa pemerintah juga harus jeli untuk memberikan memberikan ruang kepada pengusaha untuk lebih bergerak, yang selama ini memang seperti Gapexindo yang ketergantungannya dari proyek-proyek pemerintah besar sekali. Dan yang lebih hebat lagi, karena teman-teman di Gapexindo itu tidak semerta-merta bisa diversifikasi seperti itu aja, karena dia punya alat, dia punya macam-macam, jadi tidak gampang. Kira-kira bagaimana Pak Majid? Baik, saya lihat begini, betapapun katakanlah kasarnya hancurnya tatanan kehidupan ekonomi, tapi kita masih bisa kumpul seperti ini. Apa artinya? Itu artinya bahwa ada aktivitas ekonomi yang bergerak sebenarnya. Nah ini yang bergerak ini yang mana sih sebenarnya? Satu hal yang pasti, konsumsi rumah tangga itu tidak akan pernah berhenti. Memang kalau kita lihat, terima kasih kepada sektor konsumsi yang banyak membangun, tapi jangan lupa banyak aktivitas ikutan setelah konsumsi terbangun yang menghidupkan aktivitas normal. Orang-orang yang membenahi rumahnya dan seterusnya bekerja sporadis, dan aktivitas itu masih jalan. Tetapi mereka tadi sudah disinggung bahwa tidak profesional, tidak well organized. Ya. Barangkali ini menyadarkan kita semua bahwa tolong sektor konstruksi tidak melihat usaha konstruksi itu dari dirinya sendiri, tapi bagaimana ada kaitannya dengan yang lain-lain. Ada sebenarnya yang dihidupi, banyak tukang-tukang batu itu di dalam kompleks, Pak. Bukan main itu perbaikan rumah itu berjalan itu. Dan itu bersumber dari itu. Tadi sudah berani di dunia usaha untuk shifting. Dan betul, yang bergerak sekarang ini adalah sektor rumah tangga. Tapi saya coba perhatikan, saya coba mengamati. Saya berbicara begini karena saya minta maaf untuk mengatakan bapak-bapak pengusaha. Saya meletakkan sektor pemerintah itu at the second layer, di hal berikut begitu. Kenapa? Karena pemerintah mengurus dirinya sendiri saya sudah susah. Dia punya kepentingan tentang dunia usaha, tapi dia sendiri harus melihat dirinya sendiri. Coba bayangkan dengan kejatuhan anggaran yang begitu besar, dia bisa bikin apa? Tapi basis kita ini ada di aktivitas ekonomi yang bergerak. Sekarang pertanyaannya, adakah kita melihat ekonomi apa yang bergerak sekarang ini? Semua yang terkait dengan online itu yang bergerak. Oleh karena itu, mungkin sektor konsumsi itu sudah harus menoleh kepada bisnis yang ada kaitannya dengan konsumsi. Tidak semuanya menuju kepada ya, sekarang sudah harus ada itu. Nah, dengan demikian, saya melihat bahwa
sekarang ini kalau kita mau coba cermati, duduk bersama untuk mencoba melihat diri sendiri dulu. Karena kalau kita bicara begini, saya minta maaf, kalau kita bicara begini, tolong deh stimulans dari pemerintah. Begitu kita ajukan lalu kita dalam bentuk apa sebenarnya? Kasih konkret coba. Nah, bagaimana konkretnya? Itu yang harus dibahas internal di dalam asosiasi. Yang berat memang hadir karena terlalu banyak ya, lingkupnya ya. Dan itu harus melalui departementasinya masing-masing. Itu juga seperti itu. Tapi secara umum kita bisa lihat, semestinya kita sudah bisa mengangkat di masing-masing dunia usaha ini, di masing-masing asosiasi ini, apa yang ada bergerak sekarang di masyarakat. Punya tidak kita data konkret tentang itu? Karena tidak bisa, tidak ada BPS, tidak ada yang lain yang bisa. Surveyor tidak sampai ke situ. Pelaku usaha lah yang paling apa sebenarnya. 3 bulan ini pasti ada pengalaman baru dari setiap pelaku usaha. Pasti ada pengusaha baru. Artinya kalau dia bisa bertahan sampai sekarang ini, kalau pakai istilah yang sekarang, pasti ada praktek cerdas yang dilaksanakan. Bisa tak kita setiap asosiasi itu mengumpul praktek cerdas itu, lalu kemudian dari praktek cerdas yang terkumpul itu, lalu kita datang ke pemerintah, ini loh yang Bapak harus lakukan. Atau di sisi lain, mungkin begini, masih ada juga dunia usaha yang kurang lebih masih dia tidak pada batas rugi, dia kehilangan, dia loss, tapi tidak total dirusak. Ada sisa-sisa. Mungkin ini juga bisa diminta dia punya karena coba pikir, kalau dunia usaha kita mandek secara total, kita semua juga rasakan. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha itu sendiri. Oleh karena itu kita harus letakkan semua persoalannya secara konkret dan mengatakan kita mau perbaiki ini atau tidak. Ini kondisi kita sekarang. Jangan tunggu pemerintah yang buka di atas mejanya apa yang konkret itu. Dia tidak tahu. Yang bisa tahu itu adalah dunia usaha itu sendiri. Itulah sebabnya saya katakan tolong dunia usaha itu sendiri yang bedah diri, cermin diri. Karena kan begini, saya pernah berdebat panjang 30 tahun yang lalu. Saya minta maaf untuk kembali mengatakan, adakah pengusaha ini berkesan? Saya minta maaf. Yang saya lihat adalah pedagang. Pengusaha itu dia berusaha sekian lama baru dia bisa break even point. Kita rata-rata di Makassar ini bukan usaha ini hari mau untung besok. Nah, itu bukan usaha. Nah, hal-hal ini barangkali tolong menjadi kesadaran buat kita. Ini adalah saatnya kita mencoba menata kembali, meratakan kembali. Betul-betul saya akan menjadi pengusaha. Kalau saya memang harus menjadi pengusaha, maka saya harus menjadi pengusaha tujuan. Ini adalah kesempatan, bukan hanya para medis sekarang yang harus berjuang. Pelaku usaha adalah pejuang ekonomi di setiap wilayah. Saya kira itu. Nah, bagaimana Ketua Kadin? Ya, saya kira apa yang disampaikan Pak Prof jadi, kami dari Kadin sebenarnya selalu bagaimana kemudian dunia usaha ini tetap berjalan, sehingga yang paling penting adalah di tengah pandemi ini, mungkin setelah berlalu mungkin 2 bulan 3 bulan ke depan, yaitu karena tidak bisa juga kita pungkiri bahwa kami di sektor swasta juga ini terpengaruh dengan pemerintah, karena kan regulasi kita berasal dari pemerintah. Karena kalau regulasi kemudian tidak berpihak kepada kami juga tidak bisa apa-apa, kan gitu. Sehingga ya ke depan ini memang kalau saya melihat bahwa dunia usaha ini mudah-mudahan saja tidak terlalu lama ini pandemi sehingga kita bisa bangkit kembali, dan kami tetap optimis bahwa
dunia usaha ke depan ini bisa lebih baik lagi. Dan karena kenapa? Karena semangat kita ini untuk terus berjuang di tengah pandemi ini tidak pernah surut. Kalaupun kami ya tetap tertatih-tatih dalam hal ini, karena bagaimanapun juga teman-teman yang kalaupun sudah perbankan sudah melakukan relaksasi, tapi itu kan juga persoalan waktu saja kemudian, sehingga kita tetap untuk melakukan, misalnya bagi teman-teman yang sudah ada kredit itu kemudian kan itu kan kita ini kan hanya relaksasi aja, perlambatan aja, penundaan pembayaran sementara, tapi begitu pemerintah mencabut itu ya udah ini Ditagih jalan lagi. lagi. Nah ini kan, nah kalau sudah jalan lagi kemudian kita belum survive kan itu kan mengganggu juga kita punya stabilitas kan gitu. Sehingga memang ya mungkin ya ke depan Kadin mudah-mudahan ada ruang diberikan dengan pemerintah provinsi, kita diskusikan kira-kira langkah tepat ini yang kita ambil pasca pandemi ini seperti apa, sehingga teman-teman yang ada di Kadin terutama UKM-UKM ini ya itu bisa berjalan dengan normal, dan peluang-peluang itu tetap ada di dunia pertanian hari ini. Itu kan kita tidak bisa lagi abai, karena di sana tidak ada matinya, seperti dikatakan Prof tadi, industri makanan itu kan ya tergantung juga dari pertanian kan, banyak yang terimbas di situ. Saya kira begitu Pak. Iya, makasih Pak Daus. Gapexindo tadi